Chen Feng, mata Qin Yichen sedikit membeku, membisikkan di dalam hatinya nama yang membuat banyak orang cemburu. Secara alami, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebabkan masalah seperti itu, meskipun tatapan acuh tak acuh membuatnya sangat kesal. Saya harap tidak ada kontradiksi. Qin Yichen terkekeh, matanya berkedip tajam. Setelah memasuki kota suci, Dong Yu memimpin Qin Yichen langsung ke lokasi transmission array. Di tengah kota suci, ada formula yang sangat besar. Di sekitar formula, ada gelombang energi yang membuat orang gemetar ketakutan. Saat ini, sudah ada puluhan siluet di sekitar formasi ini. Setiap kali Anda menggunakan array transmisi, Anda perlu menyerahkan roh perantara, dan setiap 100 orang berkumpul, array transmisi akan diaktifkan 1 kali. Dong Yu menjelaskan kepada Qin Yichen. Maukah kamu menunggu? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Ini hanya penampilan 50-60 orang. Jika Anda ingin mengumpulkan 100 orang, bukankah Anda harus menunggu beberapa saat? Itu hanya aturan yang dibatasi untuk pasukan biasa. Kami di Tanah Suci tidak perlu menunggu. Dong Yu terkekeh dan berkata bahwa kata-kata itu telah berakhir. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya sedikit redup. Meskipun sangat menyadari perubahan pada kulit Dong Yu, yang terakhir tidak berarti apa yang Qin Yichen tidak berinisiatif untuk bertanya. Saat melihat garis di dada Dong Yu yang melambangkan Tanah Suci Taihao, kerumunan yang telah menunggu di sekitar array transmisi segera memberi jalan untuk 2 orang. Segera, di bawah tatapan garis pandang, Dong Yu dan Qin Yichen langsung menuju ke transmission array. 2 orang, 2 roh tingkat tinggi. Sebelum datang ke array transmisi, seorang murid yang mengenakan kostum Tanah Suci Sinar Cahaya melirik mereka dari samping, dan ada cemoohan jijik di matanya, dan suara yang tidak dingin juga berdering. Napas di tubuh orang ini tidak lain adalah puncak. Jelas, dia hanyalah salah satu murid Sinar Cahaya Tanah Suci yang paling periferal. Namun, alih-alih marah, Dong Yu tidak marah, tetapi dengan senyum di wajahnya, dan berkata, adik ini, 1 orang, hanya dia yang pergi. Aku tidak perlu. 1 orang. Pria muda di Pikriel melirik mereka berdua, dan ketika dia menyadari bahwa suasana hati utama Qin Yichen tidak stabil, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum main-main. Terlepas dari apakah kamu sendirian atau 2 orang, kamu akan menerima 2 roh tingkat tinggi. Pria muda di Pikriel melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Mendengar ini, Dong Yu mau tidak mau mengubah wajahnya. Dibandingkan dengan pasukan biasa, Tanah Suci memiliki terlalu banyak keistimewaan di kota suci. Misalnya, array transmisi ini adalah salah satunya. Sebagai orang dari Tanah Suci Taihao, Anda tidak perlu menunggu untuk menggunakan array transmisi, tetapi Anda harus membayar batu roh secara langsung. Namun, sampai sekarang, 1 orang membayar 1 spesies roh tingkat tinggi. Belum pernah sebelumnya, 1 orang perlu membayar 2 spesies roh tingkat tinggi. Orang ini mempermalukan mereka. Pada saat ini, puluhan orang di sekitarnya memandang ke arah sisi ini dengan sentuhan main-main. Tanah Suci Taihao, meskipun memiliki nama Tanah Suci, tetapi kekuatannya tidak pernah masuk 10 besar, jatuh ke 2 posisi terakhir. Ini bukan pertama kalinya pengganggu seperti ini terjadi di kota suci. Namun, di pengadilan besar ini, hal itu agak tidak terduga. Melihat wajah suram Dong Yu dan sedikit kesunyian, pemuda dari puncak kekaisaran menjadi semakin marah. Jika kamu ingin membayarnya dengan cepat, jika kamu tidak punya uang, tunggu saja bersama mereka. Selama semangat kelas menengah itu saja. Tidak bisakah kamu menghancurkan Tanah Suci? Bahkan tidak mampu membeli roh bermutu tinggi? Sebagai diaken sekte luar Tanah Suci Taihao, pernahkah Dong dimarahi? Ketika dia mendengar sarkasme yang tak tahu malu ini, dia langsung merasakan wajah yang panas, dan kemarahan yang telah lama hilang juga tersulut dari lubuk hatinya. Namun, ketika dia melihat lencana sinar Tanah Suci di dada yang terakhir, ekspresinya tiba-tiba meredup. Baru saja dia masih mengajar Qin Yichen 10 juta untuk tidak berkonflik dengan 2 orang Tanah Suci besar ini. Karena sinar Tanah Suci yang terang, mereka tidak mampu untuk menyinggung. Serahkan, kami bayar. Meskipun mengetahui bahwa ini adalah pemerasan yang jelas, Dong Yu, dengan ketekunan di dalam hatinya, mengeluarkan 2 roh bermutu tinggi dari tangannya dan memberikannya kepada pemuda itu. 2. Hehe, karena keterlambatanmu, sekarang jadi 3. Namun, pemuda dari puncak kekaisaran itu sama sekali tidak mengulurkan tangan untuk menerima. Dan suara ejekan bergema, dan di sampingnya, beberapa pemuda sinar cahaya Tanah Suci juga tidak bermoral. Tertawa. Bahkan di antara banyak siluet di sekitar, ada suara tawa pelan yang memaksa senyum. Mereka yang bisa melihat Tanah Suci Taihao sangat malu. Para penonton ini memiliki sensasi mesum. Pemerasan buah merah ini membuat wajah Dong Yu muram, tetapi dia tahu bahwa jika dia berbicara lebih banyak, dia tidak akan dapat memperoleh keuntungan apapun, tetapi kemungkinan besar akan membuat yang terakhir lebih agresif. Segera, dia hanya bisa mengeluarkan spesies roh bermutu tinggi dan menyebarkannya bersama. Di sisi Qin Yichen, dia tetap diam. Matanya sedikit menyipit. Dia melihat sekeliling.
dan diam-diam mengingat wajah orang-orang yang menghina. Kehidupan sebelumnya, dia berada di Tanah Suci Zhaotian, dan dia meminjam banyak arai transmisi kota suci. Tetapi dia tidak pernah membayar biaya apapun. Ini jelas karena Tanah Suci tahu tidak cukup kuat untuk dihina oleh orang-orang Tanah Suci yang bersinar terang. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menunjukkan ketidakpuasan itu. Dia tahu bahwa jika tidak ada kekuatan, bahkan satu pihak, Tanah Suci, pasti akan menghadapi hal seperti itu. Aku menghitungmu. Setelah menerima 3 roh bermutu tinggi, penjaga puncak kekaisaran menjatuhkannya, menyeringai. Segera, di bawah tatapan Dong Yu dan Qin Yichen, dia langsung membagikan 3 batu roh tingkat tinggi kepada 2 pemuda di sisinya, 1 di masing-masing tangan. Tindakan ini hanya untuk memberitahu semua orang bahwa spesies roh ini, dia sengaja memeras. Tolong buka juga transmission array. Dong Yu menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, suaranya agak serak. Nai, dengan lembut melirik Dong Yu dan Qin Yichen, pemuda itu sama sekali tidak sulit kali ini. Mungkin, dia merasa apa yang baru saja dia lakukan sudah cukup, betapapun dihinanya, sulit baginya untuk menikmati kesenangan. Hai, dengan masuknya Qin Yichen, sejumlah besar sinar cahaya di transmission array yang besar ini, fluktuasi misterius, perlahan mengisinya, menyelimuti tubuh Qin Yichen. Siu. Akhirnya, seberkas cahaya meletus dari atas arai transmisi, dan siluet Qin Yichen juga menghilang ke dalam arai transmisi.